Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatifillah, kita di dalam majelis ilmu yang melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang tafsir Al-Quran, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Al-Quran itu bimbingan yang terbaik yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bola tali yang amat kokoh ya. Karena itu tidak seorang pun yang meninggalkan Al-Quran ini kecuali karena kesombongan. Dan Allah akan memutuskan syafaatnya ya. Karena itu bagaimana para ulama tidak merasa kenyang darinya. Dan bagaimana orang yang berhukum dengan Al-Quran pasti berbuat adil, dan orang yang berdakwah berdasarkan landasannya akan dibimbing kepada jalan yang lurus. Itu diantaranya ya. Selanjutnya bahwa tak ada seorang pun yang menginginkan apabila Al-Quran menjadi bumerang yang akan menyeretnya kepada api neraka. Kenapa? Disebabkan berpaling darinya ya. Karena itu pula dalam sebuah hadis ya, Al-Quran itu hujjatul laka au alaik. Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau musuh bagimu. Riwayat Muslim. Karena itu pula, apakah Al-Quran ketika di akhirat nanti jadi pembela kita di sana, atau justru akan menjadi musuh ya, dimusuhi oleh Al-Quran? Nah ini, atau akan diseret ke neraka. Karena apa? Berpaling. Iya. Berpaling itu ya diantaranya tidak mau baca, atau ada juga yang baca tapi tidak mau tadabburi. Ada juga yang membaca tapi tidak mengamalkan. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, serta mengajarkannya kepada manusia. Sehingga kita termasuk dalam sabda Nabi ya, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik kalian adalah orang yang mempelajari Quran, fa'allamah, dan mengajarkannya. Artinya bagaimana
ketika seseorang itu bersemangat pada Al-Quran, maka janji dari Nabi akan menjadi orang-orang yang sebaik-baiknya, yaitu dengan mempelajari dan mengajarkannya. Dan sekarang bagaimana? Tentunya banyak wasilah dalam mempelajari Al-Quran itu ya. Dan tentunya juga bukan hanya sekedar membaguskan bacaannya saja, tapi bagaimana pula mengamalkan dan memahami isi kandungannya. Nah, nanti yang kita pelajari itu bukan ensiklopedia yang memuat ulumul Quran ya. Hanya sekedar ta'aruf ya. Terkenal maka tak sayang ya gitu. Kalau kata orang ya. Tapi terkenal maka ta'aruf ya gitu. Ta'aruf dengan nantinya manfaat dari tadabbur itu sendiri ya gitu. Juga bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pendapat para sahabat tabi'in, dan juga memahaminya dengan pendukung lainnya. Ini adalah sebagai pengenalan saja ya itu. Mengingat fenomena di zaman ini adalah banyaknya orang yang menafsirkan Al-Quran itu sebatas ra'yu ya gitu. Beda penafsiran gitu. Kadang-kadang berbeda ya. Ya memang beda, tapi mana yang sesuai gitu. Mana yang sesuai. Bukan sebatas akal pikiran gitu, atau pemahaman yang dangkal ya gitu. Ya. Banyak di sekarang ini ya. Di zaman ini ya. Kalau mau diterangkan satu persatu mungkin butuh waktu ya gitu. Nah, maka yang jelas para ulama terdahulu itu memang mengingatkan berhati-hatilah dalam menafsirkan Al-Quran, karena ia adalah periwayatan dari Allah ya. Quran itu bukan sekedar bacaan, bukan sekedar dari cerita Allah gitu, bukan sekedar informasi lah gitu. Tapi Al-Quran itu firman Allah ya. Kalamullah, perkataan Allah. Karena itu tidak bisa dianggap enteng ya itu. Termasuk juga kita yang menyampaikannya ya. Tidak bisa menganggap enteng bagaimana menafsirkannya gitu. Perlu pemahaman dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang benar-benar dipahami secara utuh ya. Bukan katanya dan katanya. Bukan menurut saya, bukan pandangan saya, bukan hemat saya juga gitu. Tapi memang asli kemurnian pemahaman utuh dari ayat-ayat Allah dan sunnahnya, sunnah nabinya. Ini maksudnya seseorang yang menafsirkan Al-Quran pada hakikatnya ia sedang menjelaskan apa yang Allah
inginkan dari ayat tersebut. Dengan demikian, apa jadinya? Kalau ia berkata atas Allah, tapi tanpa ilmu ya. Itulah memang jebakan setan itu ya, diantaranya ya berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sebatas ra'yu dan hawa nafsu ya. Pasti akan menyebabkan ya tersebarnya kesesatan di tengah-tengah manusia. Maka dan bahasan ini itu mengajak berpikir gitu, meluruskan paradigma ya. Kalau paradigmanya salah ya diubah paradigmanya gitu ya gitu. Maka disinilah bagaimana kita harus memahami cara pikirnya sesuai apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Tentunya ini bukan hanya sebagai kenangan, bukan hanya sebagai harapan, tapi menjadi timbangan amalan ya gitu. Ya yang apa yang kita bahas ini ya. Orang sering kali ya cuman dikenang aja ilmu itu ya. Ilmu itu dikenang ya. Mungkin hal yang berkesannya gitu ya gitu. Berkesan dapat door prize lah gitu ya. Berkesan dikasih sesuatu lah dalam pengajian gitu ya gitu. Yang berkesannya gitu ya gitu. Karena sebuah perubahan atas pengajian gitu ya gitu. Adanya sebuah perubahan, tidak hanya sekedar itu ya. Tapi bagaimana ini menjadi pemberat timbangan kita ya. Karena niscaya di akhirat nanti itu lebih berat lagi. Maka kita perberat timbangan amal kita dengan belajar ya. Dan salah satunya adalah dengan belajar Al-Quran, memahami sudut pandang Allah dan Rasulnya, sehingga hisaban yang diterima di akhirat ya seminimalnya itu ya ada ya dari Al-Quran itu menjadi pembela kita. Nah itu ya. Nah kita akan pelajari dari awal bagaimana fadilah mentadaburi Al-Quran. Ini panjang sebenarnya penjelasan ini. Kita paling mencukupkan beberapa paragraf ya. Nah yang fillah, tentunya sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan manusia dan sia-sia. Tidak ada yang percuma ya. Tidak ada yang hanas lah, hanas terus sicap Allah diciptakan lah gitu ya. Hanas lah gitu zaman yang nama gitu ya. Hanas diciptakan manusia teh gitu ya. Gening seueur nu kupurna, seueur nu maksiatna gitu ya. Seueur nu sadar gitu ya. Nah gitu. Enggak. Semua ada tujuan ya gitu. Semua ada maksudnya. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini selalu terucap, selalu diingat ya. Dan tentunya mudah untuk diingat ya. Tapi apakah dengan Al-Quran
Bagaimana kita dekat dengan Al-Quran? Sudahkah kita menunjukkan penghambaannya yang agung? Gitu ya. Sudahkah kita menunjukkan bagaimana cara ibadah yang benar? Dan bagaimana ditujukan hanyalah kepadanya. Ya. Oleh karena itu, Allah mengutus para rasul ya, dan menurunkan kepada mereka masing-masing kitab sebagai pedoman untuk manusia dalam kehidupan mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha ya. Sudah diutus kan para rasul ya pada setiap umat ya, agar beribadah ya, mengajak pada ibadah, berdakwah pada ibadah ya gitu. Nah juga di mana para rasul itu sudah diberikan kitab masing-masing ya gitu. Ya hakikatnya kita baru mengetahui yang disebutkan, tapi yang tidak disebutkan itu lebih ya. Ada kitab-kitabnya ya. Sebagai pedoman untuk manusia dalam kehidupan mereka. Bagaimana kitab ini ya sebagai buku petunjuk ya gitu. Kalaulah itu menunjukkan jalan, maka tentu tidak akan tersesat. La yadillu ya. Tidak akan tersesat. Wala yasqa, dan tidak akan celaka. Hal itu tidak lepas karena Allah adalah pencipta manusia. Jadi dia yang menciptakan ya, dia bagaimana skema kombinasi-kombinasi yang telah Allah ciptakan itu dengan sempurna ya gitu. Kenapa mata kita di sini gitu ya? Kenapa kita hidung di sini gitu ya? Kenapa nggak di sini gitu ya mata? Kenapa mulut di sini? Nah itu kan luar biasa skema yang Allah buat ya. Itu dalam menciptakan manusia saja ya gitu. Dan kita bersyukur lahir sempurna ya. Dan bagaimana kita lewati sampai saat ini dengan keadaan yang sempurna gitu ya. Orang itu ya pada lahirnya ada yang cacat ya gitu. Entah cacat dari matanya ya. Cacat dari pendengaran gitu ya. Kita diberikan kesempurnaan. Manusia itu dengan fi ahsani taqwim ya gitu. Tapi masih saja banyak mereka dengan kekufurannya. Allah yang paling mengerti keadaan kita ya. Karena itu ketika ada kekurangan sesuatu ya minta kepada Allah ya gitu. Allah yang menciptakan manusia. Allah telah menyediakan segalanya untuk kita ya. Dari bagaimana tempat kita tinggal ya, kenapa di bumi ya, kenapa nggak di Mars ya, kenapa ya nggak di planet yang paling besar di Jupiter gitu ya, itu ya, itu sudah ada gitu ya gitu. Salah.
Nah, sendiri aja. Sendiri aja, udah sana sana. Udah sana aja. Udah sana aja. Sendirian aja. Udah, duduk. Duduk, ini teh lagi belajar. Nah, itu ya, bagaimana Allah yang menciptakan manusia. Negara manis pisan ya. Dia yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam jasmani dan rohaninya ya. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Makanan yang kita pula konsumsi itu ya gitu, sudah diatur ya. Nah itu ya. Ini lagi pada ngaji nih. Udah ngaji kah? Kita sampai jam 1 aja dulu ya. Udah jam 1 ya? Sedikit lagi aja ya. Allah Azza wa Jal tidak menjadikan din yang diturunkan ini hanya bersandar pada akal dan perasaan, mimpi atau pendapat manusia. Ya. Perasaan saya begini, pesan saya gitu, nah, itu ya. Atau hanya sekedar mimpi ya gitu yang terkadang jadi kenyataan, jadi enggak gitu. Atau hanya katanya doang. Karena semua itu berasal dari sesuatu yang lemah. Ya, manusia itu kan doif ya gitu, lemah. Dan diliputi oleh kebodohan, ya, jahil. Adapun wahyu berasal dari Rabb yang Maha Kuat. Itu ya. Menghias gitu. Alasnya di mana? Alasnya di mana? Deket rel. Adapun wahyu dari mana? Dari Allah. Dari Rabb yang Maha Kuat. Ya. Maha sempurna dalam seluruh nama dan sifatnya. Itu secara bertahap ya dari Iya, bukan secara bertahap kalau di 23 apa tahun. 23 tahun kepada Nabi Muhammad ya, itu 23 tahun ya. Ya. Karena itu nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba adalah diberikan kekuatan untuk senantiasa berpegang pada wahyunya, pada Al-Qur'annya. Ini nikmat yang paling besar ya, Al-Qur'an itu. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat salam yang Allah sediakan ya. Nikmat apalagi dibandingkan kalau hanya sekedar dunia dan segala isinya ya. Maka tidak akan bisa menjadi perbandingan, jauh ya gitu.
Bahkan kita sudah bahas bagaimana piringan ya, yang satunya isinya la ilaha illallah, yang satunya lagi isinya apa? Dunia dan segala isinya itu ya. Langit, dunia dan segala isinya. Maka jauh lebih berat timbangan la ilaha illallah. Nah, itu. Maka tentunya ini membuat kita harus semangat memperoleh nikmat yang paling baik ya gitu. Kalaulah diibaratkan bahwa seseorang yang ingin memperoleh perhiasan yang paling nikmatnya, perhiasan yang paling agungnya, kemudian juga kendaraan yang paling hebatnya, kemudian juga jalan yang paling terangnya, itu pada Al-Qur'annya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, nikmat Allah yang paling agung yang dianugerahkan kepada mereka adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya tentang tafsir, dan besok insyaallah pada sholat asar. Wa minkum wa fikum. Sholat asar. Ya. Rabbana atina min rahmatin wa lana sada wa atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.